Oke, selamat siang, dear healthy, saya semuanya. Ya, salam sehat, sahabat sehat semua. Kali ini ada Sudut Celincing, bersama dengan tim BKS Sudut Celincing akan mengadakan Instagram Live. Ya, kali ini aku nggak sendiri, aku bareng sama kakak ahli gizi kita dengan Kak siapa? Nama saya Astrasian Grace, panggilannya Grace. Iya, Kak Grace. Nah, ternyata bertepatan hari ini dengan Hari Gizi Nasional ya, Kak, ya. Betul, Hari Gizi Nasional tentang satu. Ya, tema Hari Gizi Nasional untuk hari ini apa, Kak? Untuk kali ini yaitu remaja sehat bebas anemia. Gizi seimbang remaja sehat Indonesia kuat. Oke. Jadi di Hari Gizi Nasional ke-61 ini yang kita rayakan tiap tanggal 25 Januari ya. Betul, 25 Januari. Kita ambil topiknya tentang apa sih, Kak, sebenarnya? Kalau untuk saat ini sih kita kan ambil topiknya itu tentang anemia. Yang lebih khususnya lagi adalah pada remaja-remaja di Indonesia. Ya, pokoknya sebelum ini kalau yang mau kenalan lebih lanjut sama Kak Grace, jadi Kak Grace ini mempunyai nama lengkap Astrasian Grace Purusba SIZ. Beliau adalah sarjana gizi, lulusan dari Universitas Brawijaya tahun 2016 ya, Kak ya. Betul. Beliau ini lahir pada di Jambi 27 Mei 1994. Pengalaman beliau sudah cukup banyak banget ya, termasuk salah satunya juga sebagai customer care nutritionist di KB, dan saat ini beliau berpraktek di RSUD Cilincing. Benar sekali, terima Jadi kasih. kita langsung back to the topic aja kali ya. Kalau aku mau nanya, sebenarnya kita secara awam udah tahu sih anemia itu apa, cuman untuk secara akademis atau secara ilmiah itu anemia itu apa sih sebenarnya? Oke, baik. Nah, jadi anemia itu kan sebelum kita masuk ke topik lebih dalam ya, Pak ya. Nah, jadi anemia itu adalah kondisi tubuh kita saat kadar Hb atau hemoglobin itu kurang dari normal. Seperti yang kita tahu kalau hemoglobin ya, ke darah merah itu biasanya disebut untuk di lingkungan kita itu berperan untuk mengangkut oksigen di dalam darah kita ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi untuk pengangkutan oksigen itu ada yang namanya Hb atau hemoglobin ya. Benar sekali. Gitu. Makanya banyak banget sih yang dibilang orang kayak kurang darah, kurang oksigen, semacam itu. Itu sebenarnya dibanding dengan topik yang beredar tentang COVID-19 ini juga sebenarnya satu topik yang relevan dan relate banget, apalagi buat remaja masa kini ya. Benar sekali. Tapi banyak banget istilahnya yang kita lihat kok udah lesu, padahal masih muda segala macam. Nah, pengen nanya sebenarnya tuh apa sih latar belakangnya Kak Grace, dan mungkin dari Kementerian Kesehatan mengambil dan dari Persagi ahli gizi mengambil topik tentang anemia sebagai kampanye. Ya, jadi kenapa sih tema sekarang itu remaja sehat bebas anemia ya? Karena anemianya pada remaja. Nah, jadi kan di Indonesia ini kita lagi dihadapkan pada masalah gizi ganda nih Kak Komang. Jadi kalau masalah gizi ganda itu kita menghadapi masalah wasting atau kurus ya, lalu stunting atau anak pendek, ada juga obesitas serta kekurangan zat gizi mikro. Nah, salah satunya yang terbesar itu adalah anemia nih Kak. Nah, jadi untuk anemia ini di Indonesia sendiri pada remaja pada umumnya ya, remaja laki-laki atau perempuan itu ada 32% yang menderita anemia. Itu kan angka yang cukup besar. Jadi artinya 3 sampai dengan 4 remaja baik pria ataupun wanita itu mengalami anemia. Padahal kan Indonesia butuh calon-calon penerus bangsa tuh yang kreatif, yang produktivitasnya tinggi, lalu yang sehat, yang bugar gitu ya. Apalagi banyak nih untuk anak-anak remaja sekarang kita lihat sih secara umum ya, bukannya kebanyakan sih. Jadi banyak yang konsumsi makanan junk food. Nah, artinya makanan junk food itu makanan yang miskin zat gizi. Jadi lebih banyak mengandung zat-zat gizi yang tidak diperlukan tubuh. Contohnya tuh lemak, minyak, garam. Nah, gitu. Jadi itulah biasanya kandungan junk food gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan kita mengambil topik anemia karena pemilihan makanan pada remaja di Indonesia ini 32%-nya itu seperti itu gitu. Nah, selain itu menurut data juga ya 36 remaja putri itu tuh mengalami pernikahan saat remaja dan hamil saat usia remaja dari 1000 remaja putri gitu. Nah, jadi kalau remaja putrinya anemia
itu kan meningkatkan resiko ibu meninggal saat melahirkan. Selain itu meningkatkan resiko juga berat badan bayi rendah yang menyebabkan resiko stunting itu meningkat di kemudian hari. Akhirnya generasi-generasi penerus kita pun tidak berkompeten gitu. Aku juga banyak dapat cerita dari bidan-bidan di RB ya, di ruang bersama kita tuh bener sih yang kayak tadi Kak Grace bilang, pernikahan ini di bawah usia yang seharusnya mungkin sekitar di bawah umur 25 itu kan udah, dan itu kebanyakan HB rendah loh Kak. Benar sekali. Jadi emang pengaruh dari pola makan mereka itu ya? Benar, dari pola makan. Kalau remaja kan biasanya itu remaja kan bagi dua nih ya memang ya, ada remaja awal sama akhir. Kalau remaja awal itu kan di usia 10 sampai 14 tahun. Nah remaja akhir 15 sampai 19 tahun. Sekarang kan banyak tuh ya menikah di usia 15 sampai 19 tahun, nah itu rata-rata anemia. Jadi memang junk food itu tuh justru nggak ada zat gizinya ya? Iya, jadi bukan tidak ada zat gizinya, tapi definisi junk food itu lebih ke mengandung zat gizi yang tidak diperlukan tubuh. Gitu. Seperti tadi yang gulanya berlebih, garamnya berlebih, dan lemak. Karbo ya, jadi banyak karbo, tapi dari segi protein kurang. Benar, jadi yang kita butuhkan malah sedikit dikandung oleh junk food tersebut. Nah terus untuk anemia sendiri ada ciri spesifiknya masih berjalan? Kalau ciri-cirinya sih bisa kita tahu ya ngomong ya. Contohnya sih kayak 5L. Biasanya kan orang-orang suka sebut 5L tuh lemah, letih, lesu, lunglai gitu. Cuman selain 5L itu sih yang terlihat lagi adalah sulit berkonsentrasi gitu. Karena memang sudah letih, akhirnya kurang konsentrasi, bisa mengantuk juga, pusing, sama yang terlihat lagi itu pucat kulitnya. Makanya bahaya banget ya untuk usia produktif ya. Betul. Karena nggak produktivitas banget ini kalau kerja tiba-tiba baru duduk di meja, duduk di kursi depan laptop misalnya, nggak 15 menit ngantuk. Makanya ini gitu, produktivitasnya kurang. Iya gitu. Terus ada yang mana nih dari tetangga aku nih, ada nggak sih bedanya antara darah tinggi sama anemia? Oh iya, karena kan banyak banget yang nggak bisa bedain ya. Kadang saya kurang darah, oh iya nih tensi saya rendah, nah itu dibilangnya kurang darah kadang. Cuman kalau anemia sama kurang darah itu sebenarnya beda sih Kak. Bedanya kalau untuk anemia itu kan kondisi HB kita yang rendah gitu, sedangkan kalau tekanan darah rendah itu sih berkaitan sama kerja jantung, karena kerja jantung kita kurang kuat nih memompa darahnya gitu. Apalagi kalau tekanan darah kan biasanya diukur pakai tensimeter nih. Sedangkan kalau kita kurang darah atau misalnya anemia itu bisa diketahui dengan cara cek laboratorium gitu, cek darah. Jadi seperti itu ya. Ini mau nanya mungkin teman-teman juga penasaran untuk hemoglobin. Hemoglobin itu adalah zat yang berarti yang pengikat oksigen yang ada di sel darah merah berarti ya. Betul. Itu kadar normalnya itu seperti apa ya Kak? Kadar normalnya sih pada setiap orang kan beda-beda ya, kayak itu tergantung dari jenis kelamin sama usia biasanya. Kalau untuk anak-anak sih sama ibu hamil itu di sekitar 11 gram per desiliter. Nah kalau untuk laki-laki usia 15 tahun ke atas itu di 13 gram per desiliter. Lalu kalau untuk perempuan nih usia 15 tahun ke atas itu di 12 ke atas 12 gram desiliter. Jadi yang dari usianya menjadi kelamin itu berbeda-beda ya, dan normalnya seperti itu ya. Mungkin ada kita udah sempat ngumpulin pertanyaan sebelumnya untuk Kak Grace, dan aku mau nyampein lagi tentang dampak dari anemia itu langsung ke tubuh kita atau ke ginjal. Iya, jadi tadi ya dampaknya selain memang buat badan kita jadi lesu, biasanya sih orang yang terkena anemia itu tubuhnya kan jadi kurang nih oksigennya, karena kan tadi ya darahnya jumlah darah merahnya rendah, jadi tidak bisa mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah kalau kurang oksigen, otomatis konsentrasi kita pun akan turun. Nah kalau konsentrasi turun, ya kita nggak bisa produktif gitu. Yang kerja mungkin jadi tidak bisa maksimal, atau yang belajar juga jadi tidak maksimal. Berpengaruh juga nih kalau remaja sih ke prestasi mereka. Bagi untuk orang tua yang mungkin di sini ada para orang tua yang mengikuti IG Live kita, mungkin bisa dipantau kemana apakah ada 5L seperti itu, karena bisa ganggu prestasi di sekolahnya. Betul. Tapi sebelumnya anemia itu disebabkan oleh apa ya sebenarnya? Nah kalau untuk anemia itu sih penyebabnya ya Kak ya, itu sih dari pertama nih
biasanya yang paling banyak itu kan anemia kurang zat besi, sedangkan zat besi itu kita peroleh dari makanan. Jadi ya karena konsumsi makanan yang tidak tepat, lalu bisa juga karena adanya pendarahan, apalagi kalau remaja putri ya masih mengalami menstruasi, nah itu juga berpengaruh. Atau misalnya kecelakaan, nah itu kan kehilangan banyak darah, itu juga bisa menyebabkan anemia. Lalu bisa juga karena penyakit infeksi seperti tuberkulosis, terus malaria atau cacingan, dan bisa genetik. Biasanya sih kita ketahui itu dari penyakit talasemia. Tapi itu kan yang tidak kita sadari pun ada nih kamu penyebab anemia. Nah contohnya nih mungkin apalagi remaja-remaja zaman sekarang ya itu suka memilih diet yang tidak tepat nih gitu. Jadi misalnya aku cuma mau makan sayur sama buah. Memang sih sayuran dan buah itu juga ada yang mengandung sayuran itu juga mengandung zat besi, tapi ada yang benar-benar menghindari protein gitu karena misalnya takutnya nggak makan daging, nggak makan ayam atau nggak makan ikan, maunya makan sayur dan buah. Nah itu kan pemilihan yang tidak tepat. Atau ada juga memang yang menjalani vegetarian, itu sih bisa karena kepercayaan budaya atau agama. Lalu konsumsi teh saat makan gitu. Nah ini yang agak menarik juga sih. Aku agak tersentil yang soal vegetarian karena kalau di keyakinan itu dikasih kalau di Hindu ya ada beberapa dari umat kami yang memang vegan atau vegetarian itu. Cara kita istilahnya kompensasi proteinnya itu seperti apa inteknya? Iya betul. Sebenarnya sih kalau dari vegetarian ya berarti kan tidak konsumsi, kan ada macam-macam vegetarian ya Kak Mama ya, kalau saya ada yang ovo vegan, ada yang benar-benar vegan. Mungkin kalau istilah awam itu ada yang kalau di kami itu ada yang dia hanya gak boleh makan telur, atau juga yang gak boleh makan daging. Semua. Iya betul, benar-benar hanya konsumsi yang dari nabati aja. Aja. Nah kalau memang seperti itu kondisinya, itu sih bisa ditingkatkan konsumsi protein dari protein nabati nih kamu. Contoh kacang-kacangan, tahu dan tempe, berarti setiap makan harus konsumsi tahu dan tempe lebih banyak lagi dari yang tidak menjalankan vegetarian. Lalu pilihlah sayuran yang tinggi zat besi, contoh sayuran hijau, atau misalnya konsumsi snack dari kacang-kacangan, contoh kacang merah, lalu minum susu kedelai, nah seperti itu sih untuk mengatasinya supaya tidak terkena anemia walaupun ada pantangan makan tersendiri. Pernah dengar juga sih aku ya kayak mungkin beberapa di sini ada yang tahu mitos lebih bagus mana bayam hijau atau bayam merah kalau untuk protein nabati ini. Nah kalau untuk sebenarnya sih kandungannya sama sih Kak Mama ya, untuk bayam hijau dan juga bayam merah gitu. Cuman kalau untuk zat besi memang keduanya memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi. Nah tapi lebih spesifik tinggi yang mana sih tidak signifikan Kak. Jadi sebenarnya kita nggak masalah konsumsi bayam merah ataupun bayam hijau gitu karena memang lebih tinggi di zat besi di bayam merah nih Kak Mama. Tapi nggak berarti zat besi di bayam hijau itu langsung rendah sekali, jadi dia bedanya nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang mau masak bayam hijau bayam merah nggak apa-apa ya. Masalah. Kan kalau membuat variasi mah nggak apa-apa. Iya. Cara kandungan gizi untuk zat besinya sama aja ya Kak ya. Terus ada pertanyaan nih Kak langsung dari Kak Nani, mungkin berkaitan dengan bayinya juga. Kalau pada balita itu ada ciri-ciri khusus juga Kak untuk anemia? Kalau untuk balita ya, nah kalau untuk balita sih, jadi sebenarnya kalau yang memiliki yang punya anemia ini Kak Omang, apabila kita mengalami anemia, kalau tidak parah itu biasanya tidak memiliki gejala. Jadi kalau misalnya yang sudah sampai parah, contoh nih, misalnya kita udah sampai mengalami letih yang berlebihan, terus sampai lemes banget ya, nah itu biasanya kita mengalami anemianya sudah sangat parah. Tapi kalau memang tidak terlalu parah biasanya tidak kelihatan. Nah kalau untuk anak-anak dia ciri-cirinya sih sama seperti pada remaja atau pada dewasa. Biasanya sih lemes atau biasanya juga terlihat pucat. Yang biasanya aktif, nah mungkin kok agak pendiam atau sedikit lemes. Nah itu bisa jadi salah satu gejala dari anemia. Cuma kalau mau lebih pasti memang kita harus pengecekan darah gitu, pengecekan lab untuk mengetahui nih memang benar-benar anemia atau tidak. Ya justru kalau memang ada bayi-bayi yang biasanya rewel, tiba-tiba kalau mendadak gitu juga mesti kita waspada juga ya. Iya betul, aktif tadinya
Itu kan tadi kan pada balita. Nah kalau pada remajanya yang kita angkat topiknya sebagai di Hari Gizi Nasional, ada itu nggak kayak dampak spesifiknya secara umum ataupun pada khususnya remaja putri ini suka banget? Oke, nah kalau secara umum sih tadi ya kayak dampaknya pertama remaja-remaja ini secara umum mau perempuan atau misalnya mau remaja laki-laki biasanya sih satu imunitasnya gampang turun gitu, jadi gampang sakit gitu. Lalu konsentrasi menurun tadi sama sih seperti dewasa juga, jadi sulit konsentrasi akhirnya prestasinya pun menurun. Lalu yang ketiga kebugarannya juga turun, nggak fit gitu, jadi merasa lemes sepanjang hari. Nah kalau untuk remaja putri ya dampaknya itu yang paling berisiko adalah tadi karena remaja putri itu sebagai calon ibu ya, sebagai calon ibu akan melahirkan anak-anak yang berprestasi. Nah kalau kita anemia justru bisa meningkatkan resiko melahirkan bayi-bayi yang BBLR atau berat badan lahir rendah. Itu BBLR itu yang baca yang di bawah sampai 2,5. Iya betul sekali. Nah jadi di bawah nilai normal berat badan bayinya saat lahir. Nah kalau bayi-bayi BBLR ini dia meningkatkan resiko stunting nih kalau di masa depannya atau pendek. Nah padahal kita tahu sendiri kalau anak-anak yang stunting pasti resiko kecerdasannya itu menurun gitu, IQ-nya menjadi rendah. Padahal kan Indonesia butuh anak-anak yang berprestasi. Terus itu. Nah ini kebetulan banyak remaja putri yang nanya-nanya. Tadi Kak Grace jelaskan tentang spesifiknya. Ini dari Adinda. Kalau untuk pada remaja putri ciri anemia akut dan cara mengatasinya gimana? Mungkin dari Iptek masukan. Oke, nah tadi sih kalau gejalanya sih sama seperti tadi ya Kak Adinda ya. Kak Adinda sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Gejala-gejalanya hampir mirip ya, letih, lesu, kalau sudah parah sekali bisa sampai dengan pingsan. Pokoknya kalau sudah dirasa lemes, kulit pucat, nah itu perlu cek tuh. Karena kan memang remaja putri lebih beresiko, apalagi kalau kita lagi menstruasi. Nah itu wajib konsumsi tablet penambah darah. Cuman kalau untuk cara untuk mengatasinya itu sih konsumsi makanan yang tinggi zat besi terutama karena kan biasanya sebagian besar itu anemia disebabkan karena kekurangan zat besi. Nah makanan zat besi seperti tadi yang ngomong ya, dari makanan yang tinggi protein, yaitu contohnya bisa dari model bisa gitu. Iya betul. Nah ini ya bisa dari ikan, dari ayam, lalu yang lainnya lagi bisa dari kacang-kacangan seperti kacang hijau atau misalnya dari daging merah. Jadi daging-dagingan merah itu dia tinggi zat besi nih Kak. Nah selain itu bisa juga dari konsumsi tahu dan tempe atau kacang-kacangan lainnya dan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Selain konsumsi zat besi bisa juga ditambah dengan konsumsi vitamin A, vitamin C seperti itu. Oh, jadi vitamin itu juga sebagai tambahan suplementer juga bisa ya? Betul. Nah kalau vitamin C sendiri sih dia fungsinya itu untuk meningkatkan penyerapan dari zat besi tadi. Jadi misalnya konsumsi jeruk atau konsumsi kiwi, konsumsi buah-buahan yang jambu biji, nah itu juga bagus supaya zat besi yang sudah kita makan itu terserapnya lebih baik. Gitu. Jadi nggak cuma banyak aja di darah tapi bisa masuk ke sel aja yang lebih cepat lagi. Betul. Gitu. Terus ada satu lagi dari remaja kita dari Kak Ayu, cara menaiki mungkin yang dimaksud cara menaikkan HB selain makan daging bisa dari asupan apa lagi ya Kak? Oke, nah tadi sih hampir sama ya pertanyaannya ya. Nah jadi Kak Ayu kalau mungkin nggak bisa konsumsi daging-dagingan ya seperti tadi bisa dikonsumsi dari jenis makanan lain yaitu kacang-kacangan ataupun sayuran hijau dan buah-buahan yang mengandung tinggi vitamin C dan vitamin A. Selain itu bisa juga sih kalau konsumsi makanan yang sudah difortifikasi tuh, misalnya sereal kan sudah jadi supermarket tuh biasanya juga sudah ada tambahan zat vitamin dan mineral lainnya ya, itu bisa. Atau konsumsi tablet penambah darah. Nah Kak Ayu kan berarti cewek nih ya, itu bisa juga konsumsi tablet penambah darah, nggak masalah Kak. Justru dari Kementerian Kesehatan sendiri merekomendasikan konsumsi tablet penambah darah pada remaja. Ingat banget tuh zaman kita sekolah, kalau SMP SMA tuh kalau teman-teman punya cewek tuh
sering banget tuh tiap bulan dikasih vitamin Fe, Iya, E plus kayak betul. gitu. Ya, jadi dari makanan yang fortifikasi kayak sereal yang istilahnya ditambah vitamin A, D, itu sama Fe plus itu juga sebenarnya bisa juga buat asupan ya selain dari daging Benar, merah tadi. iya betul. Kalau remaja putri sih biasanya bisa dapetin tablet penambah darah itu di puskesmas bisa, atau di sekolah-sekolah ya Roman ya. Atau kalau mau beli sendiri juga nggak masalah, kan banyak ya untuk di apotik. Nah itu bisa tuh konsumsi multivitamin atau ada tablet penambah darah yang dijual di apotek-apotek. Iya, seperti itu. Terus nih mungkin ada nggak sih pencegahan untuk dari segi asupan makanannya supaya tidak terhindar dari anemia tuh apa aja ya Pak? Nah jadi kalau untuk mencegah supaya anemia sih memang dari yang paling utama adalah konsumsi makanan ya Pak Komang ya. Konsumsi makanan bergizi seimbang dan yang tadi tuh tinggi zat besi, asam folat, vitamin C, vitamin A, sama zinc. Dan yang kedua adalah konsumsi tablet penambah darah seperti pertanyaan tadi tuh untuk Ayu gitu. Nah jadi kalau konsumsi makan seimbang sih di sini mungkin kita masih banyak yang taunya itu konsumsi makan seimbang 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah sebenarnya mau diganti nih Kak Momang. Jadi kalau konsumsi makan seimbang di sini sesuai dengan Kementerian Kesehatan adalah mengikuti tumpeng gizi seimbang nih Kak Momang. Tumpeng gizi seimbang. Ya, atau bisa juga dengan piring makanku. Nah jadi kalau piring makanku itu dia seperti ini. Nah kalau kita lihat di piring makanku ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau biar lebih jelas aku deketin aja kali ya. Boleh. Jadi, tak. Deket banget ya. Deket banget. Oke. Nah, jadi kalau piring makanku seperti ini. Ini sih panduan makan untuk orang dewasa sehat ya Pak Komang ya. Jadi bagusnya sih kita memang harus konsumsi makanan gizi seimbang seperti ini. Nah, kalau ini kita ibaratkan sebagai piring makan kita, jadi ini kurang lebih sih 1/3 dari satu piring itu berisi makanan pokok. Contohnya apa aja Kak? Nah makanan pokok tuh ya, nih ini bisa dilihat di sini aja deh ya biar lebih gampang. Nah jadi makanan pokok di sini adalah nasi. Gitu. Nah jadi betul. Nah ini kita bahas satu-satu untuk isi piringku. Nah ini untuk makanan pokok. Nah kurang lebih sih 2/3 dari setengah piring ya. 2/3 dari setengah piring di sini. Artinya setiap kali makan ya kurang lebih sih 150 gram nasi. Nah itu bisa diganti-ganti nih Kak Komang. Misalnya kita bosan ya makan nasi, mau singkong atau misalnya mau diganti ke talas atau misalnya diganti ke kentang rebus atau jagung rebus itu boleh. Kalau teman-teman yang di Indonesia Timur kan biasanya nggak makan nasi. Iya. Papeda boleh kali ya? Boleh, itu kan sagu ya, tepung-tepungan nggak masalah. Nah, ini contohnya adalah 150 gram nasi. Kurang lebih kalau kita konversi nih ya, itu ya sekitar 1 centong penuh lah. Itu kita masukkan ke dalam piring makan kita. Nah, yang kedua adalah tadi makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok di sini kita lihat dia kurang lebihnya sih sekitar 1/3 dari setengah piring. Nah ini yang lauk pauknya ya? Iya, ini lauk pauknya ini lebih jelasnya. Nah ini lauk pauk tuh kira-kira kalau saat ini piring makan kita ya seginilah gitu. Nah lauk pauk sendiri bisa dari tempe, tahu, kacang-kacangan tuh lauk nabati. Kalau lauk hewani ya ikan, telur, ayam, susu gitu ya Kak ya. Nah contohnya ya kurang lebih sih 75 gram ikan kembung. Nah itu sudah memenuhi piring makan kita. Atau mau contoh lainnya, contoh nih 1 butir telur ayam. Atau kalau mau diganti ke daging sapi ya kurang lebih 2 potong ukuran kecil gitu. Nah jadi nih misalnya piring makan kita sudah ada nasi atau karbo, kita tambahkan protein hewani gitu di sini. Nah lalu contoh lain, selanjutnya adalah konsumsi sayur. Nah kalau sayur ini dia porsinya sebenarnya sama dengan nasi. Justru kalau kita kebalik Kak, sayurnya dikit, proteinnya banyak. Nah kebanyakan gitu ya Kak ya. Nah kalau mengikuti pola makan gizi seimbang, sebenarnya sayur itu harus sama porsinya dengan nasi. Gitu. Atau dengan makanan pokok kita yaitu 2/3 dari setengah piring kita ini. Banyak ya contohnya sayur-sayuran, mau wortel, mau lobak, kembang kol, selada, apa aja boleh. Nah
Contohnya yaitu 1 mangkok sedang. Jadi kalau misalnya 1 mangkok sedang nih, misalnya kita masak tumis wortel, ya kira-kira segini, ini adalah 1 porsi setiap kali kita makan gitu. Ini sekali makan ya Kak Komang ya, bukan sehari ya habis segini, enggak, tapi ini adalah sekali makan. Nah yang terakhir itu adalah konsumsi buah-buahan. Buah-buahan ini dia porsinya sama seperti lauk hewannya atau nabati kita. Jadi 1/3 dari setengah piring. Nah buah-buahan di sini contoh nih, berarti kalau kita bingung 1/3 dari setengah piring itu semana? Yaitu contoh kalau pepaya ya 2 potong sedang, atau misalnya kalau jeruk 2 buah jeruk kecil, atau kalau misalnya pisang Ambon yang seperti sunflower gitu ya, nah itu 1. Nah jadi bisa kita tambahkan, nah seperti ini. Jadi kalau kita konsumsi makan, baiknya dilengkapi nih 1 gizi seimbang ini, piring makanku seperti ini. Jadi lengkap, ada protein, ada seratnya, ada karbohidrat, ada lemak. Nah itu semuanya lengkap di sini. Nah teman-teman udah pada ikutin itu belum? Benar. Gitu, ayo. Nah, jadi salah satu upayanya adalah konsumsi makanan gizi seimbang, dan juga bisa ditambah nih kalau untuk remaja-remaja yang rentan anemia, bisa ditambah dari lauknya tadi. Misalnya mau tambahin ikan, atau misalnya mau ditambahin tahu atau tempe, itu bisa, karena kan masih dalam masa pertumbuhan sehingga memerlukan zat gizi yang lebih banyak. Sama tambah TTD boleh kan? Boleh, betul, dan tambah tablet penambah darah tadi. Gitu. Tadi kan dijelaskan tentang isi piringku nih. Jadi udah kita paradigmanya atau konsepnya udah nggak sehat malah sempurna lagi, tapi tumpeng gizi seimbang. Nah terus kalau sudah dari kita melaksanakan tumpang gizi seimbang untuk makanannya, nah untuk konsumsi tablet penambah darah tuh bagaimana ya Kak? Nah kalau tablet penambah darah sih memang kan tadi ya dikhususkan pada remaja-remaja pada umumnya nih ya Kak Komang ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa didapatkan pada puskesmas, bisa didapatkan juga di sekolah-sekolah. Biasanya ada tuh gerakan konsumsi tablet penambah darah gitu, jadi bareng-bareng minumnya. Nah atau bisa beli sendiri. Jadi sebenarnya tablet tambah darah ini direkomendasikan sih konsumsinya itu 1 kali dalam seminggu gitu. Jadi setiap seminggu sekali itu kita konsumsi 1 tablet tambah darah. Nah tapi kalau kita lagi menstruasi nih, bagi remaja-remaja putri disarankan konsumsi 1 tablet per hari lah Komang. Jadi setiap hari harus konsumsi sampai dengan menstruasinya selesai gitu. Nah kalau untuk ibu-ibu hamil ya, itu kan memang kebutuhan zat besinya meningkat nih. Itu maksimal 90 tablet selama kehamilan harus konsumsi tablet penambah darah. Jadi kalau untuk yang remaja atau remaja putri yang normal itu nggak perlu 1 hari 1 ya? Iya. Seminggu sekali itu udah cukup. Betul, ya? 1 tablet seminggu itu sudah cukup. Tapi di garis bawah ini Kak Komang, makannya harus sesuai. Kalau misalnya cuma mengandalkan, saya udah minum kok tablet tambah darah 1 kali seminggu, nggak perlu konsumsi lagi lah daging-dagingan. Nah itu juga kurang tepat. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, Kakak respon bisa. Oh ya, dari Kak Santi nih. Tapi kalau nih, biasanya remaja putih suka gini nih Kak, terutama pola makan. Boleh nggak sih Kak, kita makan sedikit tapi sering? Jadi istilahnya kayak kalau ditumpang tinggi itu mungkin setengahnya itu kali ya. Cuma dia frekuensinya banget. Betul, bisa banget. Nah jadi mungkin ada kan kalau pola makan orang kan berbeda-beda ya Kak Komang ya. Ada yang makan segini kurang, ada yang makan segini banyak banget nggak habis gitu. Nah jadi bisa sebenarnya pola makan itu bisa disesuaikan dengan kegiatan atau kebiasaan teman-teman semuanya. Nah misalnya seperti ini dirasa kebanyakan, nggak masalah. Jadi kita mau konsumsi makan porsi kecil tapi sering. Biasanya makan 3 kali sehari, untuk makan utama bisa dikecilkan porsinya menjadi 6 kali Kak Komang. Contoh nih, biasanya sarapan jam 6 sebelum berangkat kerja atau sekolah gitu ya. Setengah porsinya aja nih, misalnya nasinya cuma setengah centong, sayurnya misalnya hanya setengah mangkuk, lalu misalnya lauknya juga cuma setengah, karena juga gitu atau nggak biasa konsumsi makanan terlalu banyak, bisa setengah porsi. Lalu nanti
2 jam kemudian itu bisa konsumsi lagi setengah porsi. Lalu nanti untuk makan siang jam 12 makan lagi setengah porsi, jam 2 makan lagi setengah porsi. Nah untuk sorenya nih, jam 5 konsumsi makanan setengah porsi, nah jam 7-nya konsumsi lagi makanan setengah porsi. Seperti itu juga boleh, disesuaikan aja dengan kegiatan atau kebiasaannya teman-teman, gak masalah, yang penting jumlah zat gizi yang dikonsumsi itu cukup. Gitu. Aku juga sekarang nih mau pertanyaan juga nih. Kadang kalau sekarang kan kayak orang-orang sedentari atau yang biasa kerja kantoran duduk, gitu kan. Itu pola makannya mungkin ada yang pilih seperti ini, tumpang tinggi, cuman dia sering banget tuh. Nah itu tuh cara imbangin kalori ataupun intake yang banyak, tapi aktivitasnya dia banyak kan duduk, itu gimana? Nah itu sih Kak Komang. Jadi dari tumpeng gizi seimbang ini nggak hanya diajarkan kita harus konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ya, dengan asupan karbo, protein, lemak, serat itu harus seimbang. Tapi di tumpeng gizi seimbang ini juga kita diajarkan harus berolahraga gitu. Jadi ya memang harus ada aktivitas fisik nih Kak Komang. Selain itu konsumsi makanan itu harus sesuai dengan kalori yang masuk, harus sesuai dengan kalori yang kita keluarkan untuk menjaga berat badan kita tuh tetap stabil atau normal. Kalau misalnya kalorinya sedikit tapi pekerjaan kita, aktivitas fisik kita banyak, itu yang terjadi kurus gitu ya Kak Komang ya. Nah kalau kalorinya berlebih tapi aktivitas kita sedikit, nah itu yang menyebabkan kegemukan. Jadi kalau olahraga sih disarankan setiap hari minimalnya itu 30 menit harusnya nih Kak Komang. 30 menit ya. Bener, kalau ada yang nanya, ya kalau misalnya saya beres-beres rumah, nyapu, Termasuk olahraga nggak? olahraga nggak kan? Biasanya suka gitu ya kayak bela diri. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk nyapu, ngepel, itu sih bukan olahraga tapi lebih ke aktivitas fisik. Olahraga sendiri ini artinya kan kegiatan yang kita lakukan dengan waktu yang sama nih setiap harinya, dengan frekuensi yang sama, lalu dengan gerakan yang stabil lah gitu. Kalau misalnya nyapu atau ngepel itu sih lebih ke aktivitas fisik kita sih, tapi bukan tuh olahraga. Jadi beda ya teman-teman. Iya, kalau olahraga ada ritmenya. Aktivitas fisik sama olahraga itu istilahnya aktivitas sehari-hari kita bersih rumah maupun olahraga itu beda, kan olahraga itu dia gerakannya spesifik ya. Betul gitu. Jadi ya tetap kalau tadi kamu mau tanya, kalau tadi siapa yang tanya? Tadi sempat ada Dokter Santi. Oh iya, kalau tadi tanya apa bisa di tingkat harus olahraga sih kuncinya sih Kak Komang. Sama ada lagi yang namanya dari Kak Melisa, makanan apa sih yang mengandung zat besi yang tinggi? Makanan apa yang paling tinggi ya? Kalau sebenarnya sih ditanya yang paling tinggi ya dari protein hewani sih Kak Komang. Dari daging-dagingan yang berwarna merah, contohnya sih daging sapi. Nah kenapa sih dari protein hewani? Karena pada dasarnya tubuh kita itu lebih cepat memproses zat besi dari protein hewani Kak, dibandingkan dari tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi prosesnya sih lebih lama kalau kita konsumsi makanan yang berasal dari nabati. Kalau misalnya ditanya paling tinggi dan paling cepat prosesnya, ya tetap dari konsumsi makanan hewani. Bisa dari susu, bisa dari daging-dagingan merah. Aku boleh lagi nggak soal vegetarian itu? Boleh. Karena kadang ada kompensasi untuk proteinnya itu, selain protein nabati kita tambahan dengan gluten kayak mereka tuh bilangnya kayak daging tiruan gitu loh. Itu tuh apakah dia ada kandungan gizi proteinnya itu enggak? Sama nggak sih dengan daging gluten? Nah kalau untuk konsumsi daging buatan ya Kak Komang ya, itu kan sebenarnya campurannya sih ada dari tepung-tepungan juga ya Kak. Sebenarnya kalau memang dibandingkan dengan daging merah, memang akan lebih tinggi daging merah karena kan dari bahan dasarnya sendiri saja sudah berbeda. Nah tapi bisa disiasati dengan misal nih membuat daging tiruan itu dengan tepung fortifikasi, contoh yang memang sudah ada ditambahkan vitamin atau mineral di dalam tepungnya, itu bisa Kak. Memang kalau misalnya mau disandingkan sih tidak bisa karena pasti akan lebih tinggi di daging merah dari hewani. Ya, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, Kakak Nawal? Nggak ada ya. Kita langsung ke kesimpulan aja untuk hari ini. Saya sebagai moderator mencoba menyimpulkan untuk 3 live kita hari ini mengenai anemia. Anemia itu adalah
kondisi tubuh pada saat kadar hemoglobin atau zat pengangkut oksigen di darah lebih rendah dari kadar normal. Gejala-gejalanya itu ada 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan mulai. Dan untuk kadar normal hemoglobin sendiri masing-masing orang itu berbeda ya, mulai dari usia anak-anak, dewasa, dari gender juga dari ibu hamil atau keluarga yang tidak hamil itu berbeda. Anemia itu memiliki dampak yang sangat signifikan pada produktivitas kita, karena pada saat tubuh kekurangan oksigen akan terjadi penurunan konsentrasi dan mengakibatkan tadi 5L tadi. Lalu penyebab dari anemia sendiri beragam, mulai dari kekurangan asupan protein, asam folat, zat besi, dan vitamin B12, dan juga karena perdarahan, penyakit infeksi tertentu, dan genetik atau thalassemia. Atau juga pada beberapa kondisi dapat menyebabkan anemia seperti pada orang-orang dengan budaya vegetarian, pola makan tidak teratur dan suka minum pada saat makan, lalu minum teh ya. Lalu dampak spesifiknya itu pada remaja secara umum adalah penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, penurunan prestasi, dan penurunan kebugaran. Dan pada remaja putri yaitu justru memperbesar risiko kematian ibu melahirkan. Ada hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ini, yaitu terutama ada konsumsi makanan gizi seimbang, yaitu tumpang gizi seimbang yang tadi sudah kita jelaskan dengan model ini, dan perbanyak asupan zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc, dan tentunya konsumsi tablet penambah darah atau TPD dengan pola konsumsi pada remaja kondisi normal yaitu 1 tablet setiap minggu, pada saat menstruasi 1 tablet per hari ya, per hari, dan pada kondisi kehamilan minimal 90 tablet seperti itu. Dan contoh sumber makanan dengan zat besi yang banyak itu daging merah, ikan, hati, kacang-kacangan, sayur hijau, asam folat dari telur, ati, sapi, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur hijau, buah, yaitu buah pisang dan alpukat. Lalu vitamin A terdapat pula pada brokoli, wortel, dan alpukat. Vitamin C banyak terdapat pada jeruk, tomat, stroberi, pisang, buah kiwi, beris, brokoli, dan biji, dan zinc yang sangat penting yang biasa terdapat pada telur, daging merah, kacang-kacangan, seafood, pada udang dan kerang. Jadi dari kesimpulannya sangat penting sekali bagi kita untuk asupan protein yang cukup, yaitu dengan tumpang gizi seimbang tadi. Mungkin dari Kakak Grace ada pesan-pesan terhadap bagi gizi nasional tahun ini? Oke, ya semangat nih untuk teman-teman ahli gizi ya, dari rumah sakit atau misalnya dari puskesmas atau teman-teman ahli gizi dimanapun berada. Mari kita perangi anemia pada remaja supaya Indonesia memiliki generasi penerus yang produktif. Oke, kita sekali lagi baca slogan Hari Gizi Nasional tahun ini ya Kak ya? Betul. Oke, kita baca bareng-barengnya sambil dibawa. Oke. Oke. Hari Gizi Nasional, remaja sehat, bebas anemia. Gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat. Sekian dari kami, terima kasih. Gimana lagi?